Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan ini saya merilis hasil uji coba terakhir dari LDMOS ini. Katakanlah ini adalah HF amplifier LDMOS generasi kedua. Ya, dari fiturnya teman-teman bisa lihat, dan ini dikeluarkan di sela-sela kesibukan menjelang Christmas dan New Year ya. Fiturnya teman-teman bisa melihat saya menambahkan voltmeter. Kenapa demikian? Karena drain voltmeter itu juga sangat signifikan untuk menentukan power output. Demikian juga tampilan depannya juga agak berbeda. Kemudian saya juga menambahkan kontrol atau proteksi terhadap panas. Jadi kalau dia sudah terlalu panas, lalu dia akan protect. Jadi dengan demikian tidak menunggu sampai LDMOS-nya rusak, dia sudah protect gitu. Jadi teman-teman bisa lihat itu semua adalah pada HF amplifier katakanlah generasi kedua ini. Dan yang paling signifikan adalah saya menaikkan powernya menjadi 500, yaitu dengan mengganti dengan LDMOS yang lebih besar. Jadi katakanlah ini kakaknya. Kalau yang lalu kita sebenarnya sudah cukup nyaman dengan 250 dan 300, dan yang sekarang adalah dengan 500 watt output, tapi inputnya tetap sama. Dan justru ini adalah kelebihannya, di mana inputnya cukup kecil, cukup 5 watt saja, outputnya sudah besar. Kalau booster tabung nggak bakalan bisa, apalagi grounded grid system itu inputnya harus besar gitu ya. Dan ini tentunya lebih hemat listrik, dan teknologinya juga teknologi yang sudah paling baru seperti itu ya. Lain-lainnya hampir sama. Kalau soal low pass filter juga masih sama, dan teman-teman bisa melihat ya, walaupun saya tidak buka ini, itu saya selalu menggunakan air core dari filter ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan toroid amidon, toroid cincin, cubing, itu bisa ya. Tetapi saya sendiri ini merupakan ciri khas saya bahwa low pass filternya adalah air core. Jadi saya gulung dengan inti udara, dan ini adalah ciri khas buat saya dan saya sangat suka dengan itu. Kemudian juga opretnya juga masih sama, bagian depan itu sama sebagaimana umumnya. Band selector saya masih menggunakan manual band selector. Saya tidak menggunakan touchscreen begitu ya, karena saya khawatirkan kalau touchscreen suatu ketika dia error, jadi nanti ketika kita transmit di meter mana low pass filternya error, itu sangat berbahaya buat boosternya. Jadi saya masih tetap menggunakan rotary manual, jadi supaya benar-benar yakin pada frekuensi mana kita transmit, itulah low pass filter kita ya, seperti itu. Jadi yang baru ini adalah yang paling signifikan adalah powernya 500, inputnya tetap sama, kemudian ada kontrol terhadap temperatur, demikian juga ada kontrol terhadap digital output. Ini hanya merupakan patokan saja, jadi supaya kita tahu sebelum kita on, kita mau main pada tegangan berapa drainnya gitu ya. Saya nanti akan coba, kita akan lihat nanti berapa watt output, berapa tegangannya, nanti kita akan lihat sama-sama seperti itu ya. Nah, penyambungan bagian belakang itu tidak ada perubahan ya, seperti lazimnya linear amplifier yang biasa itu input, output, dan relay ya. Itu teman-teman silakan sambung sendiri dengan transceivernya masing-masing. Kalau memang udah pas, saya menggunakan RCA ya, menggunakan RCA. Nah, kita akan persiapkan, kita akan coba, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ini udah saya buka ya, terlihat seperti itu kan, low pass filternya masih sama.
Jadi memang nggak terlihat ini LDMOS yang saya pasang ada di bawah itu sudah tertutup ya, karena disekat dengan plat aluminium seperti itu ya. Nanti itu tegangannya terlihat 13,4, 13, sekian. Nah ini adalah input, ini nanti untuk output yang skalanya bisa 1 kW seperti itu. Exciternya saya menggunakan FT450 Yaesu ya. Teman-teman bisa menggunakan apapun. Yang ini kita setting pada 5 ya. Terlihat kan pada 5 watt. Ini kalau dites keluarnya sekitar 4 ya, walaupun di sini tertulisnya 5 watt tapi keluarnya sekitar 4 watt. Tegangannya teman-teman bisa lihat saya kasih 13,6 antara seperti itu. Dan kita akan cek dulu. Kita cek dulu inputnya. Kita persiapkan lagi, kita periksa lagi. Ya ini untuk outputnya. Inputnya itu 5 watt, tapi kalau dites di sini sekitar 4 watt ya inputnya ya. Kemudian kita lihat dengan tegangan 13, sekian, input sekian, itu keluarnya sepintas. Coba nanti kita lihat lagi. Kita pindahkan skala 200. Oh, mentok banget ya. Pada skala 200 itu udah mentok banget. Berarti harus kita pindahkan kepada skala 1 kW. Kita lihat di skala berapa menunjukkan, itu sekitar 300 sampai 350 pada input 4 watt tegangan 13, sekian. Jadi powerful banget kalau menurut saya. Nggak perlu dengan input yang besar-besar gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita akan langsung naikkan karena LDMOS ini cukup canggih, cukup kuat gitu ya. Kita coba kita kasih 18 atau 19 lah. Kita langsung kasih 19 saja. Kita akan lihat bersama-sama berapa dia bisa keluar dengan LDMOS yang lebih besar, generasi kedua katakanlah begitu ya. Inputnya masih tetap sama. Kita kasih 4 watt ya. Inputnya tetap sama. Sekarang kita lihat outputnya, skalanya 1 kW. Pada skalanya kita lihat berapa? Wah, itu 600 kurang. Jadi antara 550 ya, 550 sampai 600 itu LDMOS sudah siap. Kita main-mainkan biar dia manteng gitu ya. Kita mainkan saja. Dan ini adalah uji coba yang terakhir dari LDMOS generasi kedua. Seperti itu teman-teman. Penyambungannya juga sama seperti biasa. Ada banyak yang bertanya cara menyambung dengan transceiver. Nah itu terserah dengan transceiver teman-teman. Bahkan dari homebrew pun bisa. Jadi kita nggak usah bikin homebrew yang powernya gede-gede. Nanti LDMOS-nya yang membantu. Nah teman-teman juga bisa membuatnya sendiri. Kalau teman-teman selalu mengikuti video-video yang terdahulu, semua sudah dituntun dengan baik ya. Dengan menaikkan power ini berarti kan toroid output gulungannya berubah, toroid input juga berubah, dan teman-teman pasti sudah paham ya. Di setting lagi. Jadi begitu kita ganti LDMOS, begitu kita naikkan power, kita setting lagi khusus seperti yang kita inginkan. Gitu. Jadi ingat tuh seperti ATM. Bagi teman-teman yang senang bereksperimen, silahkanlah ditiru saja gitu. Kalau saya memang saya desain sendiri, saya hitung sendiri, dan saya lebih enjoy seolah-olah ini memang hasil karya begitu ya. Tapi teman-teman nggak apa-apa meniru. Artinya yang penting bisa langsung jadi, kalau perlu lebih baik ya teman-teman. Oke, demikianlah video yang sederhana generasi kedua dengan output 500 watt. Semoga lebih bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa.